Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Maman Biol Channel. Sudah berapa lama kita tidak pernah podcast lagi. Hari ini kita sudah mulai podcast lagi bersama Abah Jakir sebagai dalang yang tertua di Kota Bogor sama dia, dan juga dengan Budi. Dia adalah salah satu pemerhati sejarah dan juga Ken dari KMPJ juga pemerhati. Kita lagi membuat satu liputan atau podcast langsung di lokasi rumahnya Abah Jakir. Assalamualaikum Abah Jakir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sudah bisa datang ke sini. Kami semua juga Budi. Terima kasih sudah bisa bersilaturahmi kembali mengenai masalah cerita sejarah. Nah, jadi ada beberapa kerisauan dari generasi muda tentang sejarah ini kadang-kadang dibulak-balikan gitu. Makanya itu di sini kita minta keterangan yang lebih jelas gitu. Nah, lebih lanjutnya silakan. Ken mau bicara apa? Saya ingin bertanya kepada Abah nih, kan generasi muda ini sekarang ini jarang ada yang tahu wayang ya kan ya. Wayang golek, wayang kulit. Yang tahu palingan gini ya kan, wayang kulit matanya satu, wayang golek matanya dua gitu loh. Karena perbedaan antara wayang golek dengan wayang kulit. Kalau wayang golek itu kan 3 dimensi. Iya. Kalau wayang kulit itu adalah yang ditonton tuh bayangannya. Maka disebutkan wayang itu berasal dari kata bayangan. Nah, kalau golek itu adalah golek. Dimensi. 3 dimensi. 3 dimensi. Kalau dikatakan wayang kulit matanya satu, nggak mungkin satu, kan ada 2 belah. Ya, itulah filosofi dari wayang kulit itu adalah satu gambaran manusia. Iya. Wayang itu berarti bayangan. Maka itu dalang-dalang Jawa itu pakai kelir. Iya. Sekarang layar ya. Sekarang ditontonnya bukan di sebelah sana. Di belakang sekarang ditonton. Sebab dulu itu belum ada pemutaran film ya. Iya. Manusia-manusia zaman dulu itu nontonnya bayangan. Sama seperti Ken dulu lagi kecil jadi ingat ya. Itu lilin pakai kardus gitu kan ya, bayangan yang di ini gitu. Itu jadi yang ditonton tuh bayangan. Jadi maka wayang golek dengan wayang kulit itu memang kalau dari pembuatannya itu lebih halus wayang kulit. Dan tembus pandang. Lebih teliti dari ukirannya itu tembus. Kenapa? Sebab yang ditontonnya itu bayangan. Iya. Kalau wayang golek kan langsung. Pun gerakannya pun lain. Nggak mungkin dalam wayang golek bisa pakai wayang kulit. Bener. Nggak mungkin wayang kulit bisa pakai wayang golek. Tapi sekarang ada yang udah meninggal tuh entus. Dia bisa pakai wayang golek. Karena apa? Dia betul-betul kreatif. Iya. Ya. Jadi perbedaan wayang golek dengan wayang kulit itu seperti itu. Wayang kulit itu ditonton bayangannya. Tapi sekarang ditambah lagi menontonnya itu di belakang sekarang. Nah itulah, itu mungkin kreatif zaman sekarang lah ya. Kalau wayang golek itu filosofinya seperti ini. Seumpamanya itu dalang lah main. Wayang dalang itu menghadap ke sana, depan. Wayang itu yang kiri kanan jantur namanya, itu harus ke dalam. Nggak boleh itu. Kalau sekarang modern wayang mukanya itu ke depan. Depan semua ya. Itu ada artinya, jangan main-main. Apa tuh artinya? Filosofi zaman waliullah dulu itu perlambang. Dalang itu sebagai Tuhan. Wayang itu sebagai makhluk yang dihidupkan. Sebab dalang itu nggak menghidupkan wayang aja. Ada naga, ada banteng, ada singa, ada burung, ada segala macam. Itu dalang itu diibaratkan sebagai Tuhan, Allah ya. Ingat ya. Dan itu gedebong itu sebagai jagat. Itu sebetulnya perlambang kita kalau meninggal tuh dimandiinnya harusnya dikepung. Sekarang pakai peralon. Itu udah luar biasa. Luar dari kaidahnya itu udah luar. Nah, kenapa wayang Astinako di sebelah kiri, wayang Pendawako di sebelah kanan? Oh, itu ada artinya juga itu tuh ya? Artinya. Iya. Astina itu asal kata dari asaitona.
setan. Setan ya. Iya, Pandawa itu adalah pada membawa rukun Islam yang 5. Iya. Wayangnya siapa? Pandawa 5. Ah. Karma Kusuma, Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa. Itulah rukun Islam ya. Jangan main-main. Belum tentu dalam bakal tahu semua artinya itu. Kita bongkar semua. Boleh, wah. Ya. Ini terima kasih banyak nih. Generasi muda pada saat ini beruntung kita ini bisa berbicara kepada Bukan generasi muda tidak senang wayang golek, bukan. Sekarang malah yang muda keluaran kuliahan yang tinggi itu senang wayang golek. Saya takutnya malah wayang golek ini nanti diklaim oleh negara lain gitu loh. Bisa jadi karena gitu. negara lain itu senang dengan kreativitas seni kita. Ya, Iya. itulah ya. Nah, sekarang Abah kembali lagi nih. Abah sekarang sedang membangun cerita dari sejarah. Wah. Ya itu tadi tuh. Yang itu Titiknya. tadi. Dari mana Abah bisa cerita yang sejarah? Abah dari anak sendiri. Oh iya. Kalau dikatakan dia itu sebagai budayawan muda, Abah yakin se-Nusantara nggak ada yang bisa melawan dia. Nah bahkan dia yang memaksa untuk Abah untuk udah bawa cerita ini aja sejarah Pajajaran. Abah udah sering sekali manggung cerita-cerita Pajajaran. Oh, Sampai cerita Kian Santang masuk Islam. Iya, Itu sudah banyak Abah main di tempat hajatan-hajatan. Munding Laya lahir. Itu kejadian-kejadian antara Jakarta dengan Bogor itu ya. Kerajaan Tanjung Barat sama ini. Itu pernah tuh di musim wayang pernah Abah main itu. Ditonton sama budayawan. Kaget semua itu. Ada lagi layang Salakadomas. Yang turunnya itu pas di Bogor, itu layang Salakadomas. Layang Salakadomas. Itu kejadian waktu Pajajaran diserang penyakit. Itu kalau zaman sekarang itu kalau umpamanya bisa manggung mau cerita itu. Iya. Layang Salakadomas. Itu cerita corona itu cerita virus ya. Iya. Kejadiannya sekitar tahun 1520. Jadi kalau kita lihat siklus penyakit itu per 100 tahun itu nggak tahu sejarah kebetulan atau enggak ya. Iya. Cerita layang Salakadomas itu 1520. Nah, sekarang corona 2020 kan. Ya, enggak tahu karena faktor kebetulan atau apa gitu. Iya. Lanjut lagi Abah ya. Iya. Nah, ini. Jadi akan membedakan mana wayang kulit, mana wayang golek dan mana wayang sejarah. Abah menciptakan sendiri, Abah Jadi punya wayang sejarah itu lakonnya beda-beda tuh ya. yang harus sejarah. Kenapa Abah bikin wayang sejarah? Karena pernah Abah membawa cerita apa tuh? Sinatria Gagak Lumayung. Bukan, pernah bawa cerita pakai wayangnya wayang biasa. Ada yang protes. Iya. Kok masa Kian Santang bentuknya sinatria? Nah, itu mah wayang satria namanya. Nah, di situ timbul gua mau bikin wayang sejarah lain daripada yang lain. Hak cipta Abah sendiri. Berarti punya ciri sendiri gitu. Sepulau Jawa ini nggak ada yang punya wayang itu kecuali Abah. Sayang sekali dalam peti nggak bisa dibuka itu. Oh iya. Sayang sekali. Wayang mah lain dari yang lain. Iya. Terus Abah bikin gunungan wayang juga. Itu gunungan jangan sembarangan, itu ada artinya itu gunungan itu. Abah bikin gunungan wayang juga bukan gunungan wayang biasa. Dulu Pak, kan generasi muda saat ini kan nggak ada yang tahu yang namanya gunungan tuh apa tuh. Nah, gitu loh. itu karena dia nggak belajar. Nah, itu filosofinya apa tuh gunungan tuh? Nah, filosofinya itu adalah gambaran hidup manusia sebetulnya. Oh, itu. gitu ya. Buat apa? Dari cerita ke cerita itu harus dikeluarkan gunung-gunungan itu. Buat apa? Untuk tanda menggantikan cerita. Iya. Buku itu kan, nah ini cerita ini, sekarang ganti cerita ini, gitu kan? Itu gunungan itu pakai itu. Ya. Jadi Abah itu senang antik ya. Oh, iya. Barang-barang antik itu Abah senang. Jadi Abah wayang itu bikin sendiri. Wah, ngukir sendiri gitu. Enggak, nyuruh orang lain. Abah bikin desain. Oh iya. Bahkan tukang bikinnya juga kewalahan. Kalau bikin wayang Gatot Kaca aja sehari satu bisa. Sebab udah terbiasa ini harus begini. Iya, Tapi kalau wayang Abah kan lain. Karena bentuknya lain. Bentuknya lain. Pakai mahkota, pakai belung, rambut, wajahnya wajah manusia. Itu. Tangannya pun tangan manusia gitu. Jadi seperti sinetron aja gitu ya. Alat-alatnya pun, rempah-rempahnya pun apa lain.
Iya. Rempah-rempah itu seperti gunungan, panahan, binatangnya segala macam. Itu lain itu apa? Jadi antara wayang sejarah dengan wayang yang biasa Cerita kita Mahabharata. lihat Mahabharata gitu ya, itu berbeda ya lah. Beda. Enggak, abang nggak seneng kalau dalang menceritakan wayang sejarah pakai wayang Mahabharata apa Ramayana. Nggak cocok, belum jadi dalang. Bang aja maaf ya, nggak kreatif. Artinya bukan belum jadi dalang, nggak kreatif, nggak berpikir gimana bagusnya nih cerita ini. Sebab sejarah zaman kita, Prabu Siliwangi itu zaman kita. Kalau wayang golek itu Mahabharata dan Ramayana. Alangkah baiknya kalau kita menciptakan wayangnya sesuai itu dengan tema Dengan zamannya. Nih ngomong-ngomong gitu ya, sampai lupa Ken nanya ini. Abah itu, sambil ngopi ya. iya kan? Abah itu dari umur berapa suka wayang gitu ya? Oh, dari kecil. Dari kecil, berarti sebelum God Bless nyanyiin panggung sandiwara ya gitu lah. Abah dari kecil mulai ke kelas 4 SR, dulu bukan SD. Oh, sekolah raya. Iya. Kelas 4 itu Abah belum tahu wayang. Belum tahu wayang. Kebetulan di kampung Abah tuh yang apa yang ibu mak Abah, bapak ya, sama Abah sama nonton. Diajak Abah, ini apa sih? Tontonan apa ini? Wayang golek. Lihat golek tuh Abah, bagus amat ya, itu yang nyeritanya ngomongnya siapa? Itu dalang. Aku pengen jadi dalang kalau gitu. Itu. Berarti Ken punya pertanyaan sama Abah nih. Bah, kan banyak nih orang yang, kok dalang suaranya rubah-rubah ya gitu. Iya, itu maka bisa karena biasa. Apa dia kesurupan apa bagaimana Bang gitu ya kan? Kalau kesurupan mah udah kepangan kesurupan. Kalau dalang itu mempunyai ilmu tersendiri. Itu nggak boleh diceritakan, itu rahasia dapur dalang. Ada tekniknya itu. Makanya bingung kan, kok dalang nih begini kesurupan apa begini, tapi Ken pernah nyaksiin dalang lagi ngedalang, kalau kesurupan dia rengginang sama kopi acak-acakan nih gitu loh. Jadi si dalang itu satu sama lain mengenal karakter wayang. Dalang itu selama satu malam itu gerak semua. Seperti Allah siang malam nggak tidur. Iya. Nah sekarang Abah kembali lagi antara Astina dan Pandawa itu sekarang menghadapnya ke depan. Iya. Sebetulnya kalau diartikan filosofinya itu wayang itu menghadap ke sini semua. Menghadap ke dalam semuanya. Iya. Nggak boleh membelakangi dalam. Itu adalah artinya wayang itu sebagai manusia. Kiri kanan itu. Wayang itu ngelihat nggak ke dalam? Kalau yang sekarang tidak. Karena ngadepnya ke penonton ya kan? Iya. Kebanyakan. Dengar ya? Iya, itu benar. Iya. Itu wayang ngelihat nggak ke dalam? Walaupun dia ngadep ke sini. Ngelihat nggak ke dalam? Enggak ya? Ya enggak lah, namanya juga kayu. Kalau dalam kan ngelihat kiri kanan. Terus dalam bisa mempermainkan kehidupan wayang. Nah itu ibaratkan sebagai Allah melihat manusia dan makhluknya. Kita bisa melihat ke wayang, tapi wayang nggak melihat ke kita. Ya itu seperti Allah bisa melihat ke kita, tapi kita nggak bisa melihat. Tapi harus yakin bahwa Allah itu ada. Iya. Digerakkan oleh Dan itu gamelan artinya adalah bunyi-bunyi alam. Bunyi-bunyi alam. Oh iya kan wayang suka ada orkestranya ya tuh gitu itu loh. ada masing-masing. Ada. Wayang ini gedenya ini, wayang ini gedenya ini. Iya. Jadi seperti kehidupan manusia kan nggak sama. Iya benar. Kalau sama selesai berarti. Iya. Ada yang jadi seniman, ada yang jadi tukang ngangkut pasir, ada yang jadi tukang beca, ada juga yang pejabat. Iya. Itu semua artinya semua ada di wayang. Wayang itu jumlahnya ada 104. Jadi wayang 104 jumlahnya. Berarti 104 kalau kita tuh pelakonnya gitu ya. Jadi wayang itu jumlahnya 104. Kenapa Abang bilang 104? Kenapa suka mengatakan dalam itu asal Islam itu dari pagelaran wayang? Di mana dia